Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Nanti bibirmu diterkam buaya darat. Syah yang tak kenal tempat dan tidak bawa uang banyak pun hanya bisa pasrah mengikuti Kevin. Kevin membawa Syah ke hotel terdekat. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya seorang resepsionis begitu memuja Kevin. Kevin yang sangat tampan. Apalagi dengan tingkah sombong dan arogannya, yang tidak pernah mau disentuh oleh perempuan lain. Tentu menjadi idola banyak kalangan wanita. Sewa kamar. Jawab Kevin dengan serius, tanpa melihat ke arah resepsionis di depannya. Fasilitas apa, Tuan? Tanya resepsionis dengan ramah dengan nada sedikit dibuat-buat. Fasilitas terbaik 2 kamar, jawab Kevin. Maaf Tuan, kamar sewa kelas 1 di hotel ini hanya ada 2 kamar di lantai 30. Hanya 1 kamar yang tersisa. Jelas resepsionis menunjukkan kamar lainnya yang tak kalah baik juga fasilitasnya. Kevin mengedarkan pandangannya mencari Syah. Kevin tersenyum melihat Syah tengah meluruskan kakinya. Di kursi panjang tempat tamu luar istirahat. Dia pasti kelelahan. Batin Kevin, siapa yang menyewa kamar lainnya? Tanya Kevin, panjang percakapan. Akhirnya Kevin mengambil kamar fasilitas terbaik kelas 1. Dan kamar fasilitas di bawahnya 1 lagi. Ini kuncinya Tuan. Resepsionis memegang 2 kunci kamar di tangannya. Kevin melihat itu mengetuk meja di dekatnya. Letakkan di sini. Perintah Kevin. Dengan kecewa perempuan penjaga meja hotel itu menuruti permintaan Kevin. Kevin mengambilnya di meja. Setelah wanita itu meletakkan kuncinya di dekat Kevin. Kevin memang tidak suka bersentuhan dengan wanita, karena alerginya yang terbilang unik itu. Kevin berlari kecil ke arah Syah. Kenapa, pegal? Tanya Kevin. Syah menarik nafas dan mengangguk tanpa berbicara. Masih ngambek? Tanya Kevin. Syah tidak menjawab, hanya melihat ke arah lain. Ayo kita ke kamar. Ajak Kevin mengulurkan tangannya. Syah bangkit sendiri tanpa membalas uluran tangan Kevin. Kevin menurunkan tangannya dan tersenyum mengikuti Syah. Kedua resepsionis yang tak jauh dari posisi mereka. Hanya saling pandang dengan raut wajah syok dan terpekik tak percaya. Kenapa bisa tuan itu mengulurkan tangannya pada gadis biasa itu? Tidak ada cantiknya, malah norak. Apa dia kekasihnya? Tidak sepertinya. Sedangkan Syah diantar Kevin ke kamar fasilitas kedua, karena kemauan Syah sendiri. Sebenarnya Syah minta kamar fasilitas biasa, tapi karena masih malas berbicara dengan Kevin, membuatnya hanya diam sejak tadi tanpa berbicara. Kalaupun Kevin bertanya,
Xia hanya menjawab singkat, padat dan jelas. Mau di kamar atas aja? Tanya Kevin. Xia mendorong tubuh Kevin keluar dari kamarnya. Tunggu, sebentar lagi orang-orangku akan datang untuk membawa pakaianmu. Kevin berkata sambil berusaha mencari pegangan, supaya tidak terusir. Sebentar lagi, mereka sudah di lantai bawah tinggal masuk lift. Bujuk Kevin lagi. Untuk pertama kalinya Kevin diusir oleh seseorang. Terlebih lagi diusir oleh perempuan. Kalau cantik tidak masalah. Tapi yang mengusir Kevin gadis berkepang dua tanpa pakai kacamata. Biasanya Xia pakai kacamata tapi tadi jatuh di kantor. Karena ulah Kevin yang dengan entengnya menggendongnya seperti karung beras. Xia tidak lagi mendorong Kevin keluar dan menunjuk garis injakan Kevin saat ini. Itu batasanmu, tunjuk Xia dengan ketus. Akhirnya Xia mau mengeluarkan suara. Hal itu membuat Kevin tersenyum lega. Aku sudah gila, aku malah merindukan suaranya yang sejak tadi dianya diam saja. Batin Kevin. Tak berapa lama penata salon suruhan Kevin akhirnya datang. Dan langsung mendekati Kevin yang berdiri di depan pintu. Kini Xia sudah tampil cantik tapi raut wajahnya terlihat tidak bersemangat. Xia melihat Kevin membelakanginya. Jika dilihat-lihat Kevin sangat tinggi tegap. Dari belakang kelihatan sangat berwibawa dan tampan pastinya. Kevin mendengar suara heels Xia. Ia menolehkan kepalanya lagi terkesima. Dengan penampilan Xia yang berkali-kali lipat cantiknya. Sebelumnya Xia pernah berdandan di acara pesta antar tamu pengusaha. Xia sangat cantik tapi saat itu Kevin hanya mengakui Xia cantik. Saat ini Xia malah terlihat 1000 kali lipat lebih cantik dari sebelumnya. Kamu cantik sekali Xia. Gumam Kevin. Xia melangkahkan kakinya melewati Kevin. Tiba-tiba saja Xia tanpa sengaja terinjak gaunnya. Ah! Kevin tersadar dengan cepat menarik tangan Xia. Karena tarikan Kevin cukup kuat, Xia membentur dada bidang Kevin. Oh! Xia terpekik memegang batang hidungnya. Kenapa? Sakit? Kevin bertanya dengan nada khawatir. Tidak apa, tepis Xia perlahan. Xia mengusap-ngusap hidungnya. Biar aku lihat. Kevin menurunkan kedua tangan Xia. Dan mata Kevin memperhatikan hidung Xia yang memang terlihat memerah. Xia mengerjapkan matanya melihat Kevin dari dekat. Sudah, ayo kita berangkat tuan. Ajak Xia melangkah mundur. Kevin melihat Xia yang seperti menjaga jarak darinya. Ada apa sebenarnya? Gumam Kevin menatap punggung Xia yang sedang berjalan mendahuluinya. Kini Kevin sudah tiba di aula pesta yang menjadi tujuan Kevin membawa Xia. Xia, ayo turun. Kevin menawarkan lengannya. Xia menatapnya kesal malah mendorong lengan Kevin. Nanti ada yang salah faham. Siapa?
Tanya Kevin. Tuan Bayu. Jawab Syah asal. Kevin melebarkan matanya. Bayu, gumam Kevin ternganga. Syah berjalan duluan. Pintu dibuka oleh penjaga aula pesta. Semua mata menatap ke arah pintu. Tercengang. Siapa itu? Apa dia Tuan Putri? Ya Tuhan, cantik sekali. Wowewe. Haris mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, lalu mengikuti arah tatapan semua orang. Haris mengerjapkan matanya, melihat gadis yang sedang berdiri di depan pintu. Syah mengedarkan pandangannya. Apa sih Breng? Itu di sini juga? Batin Syah menarik nafas dalam-dalam untuk mengendalikan pikirannya. Tak lama kemudian Kevin tiba di samping Syah. Hingga pemandangan itu membuat semua orang makin terhipnotis. Ayo jalan. Bisik Kevin. Syah melangkahkan kakinya di samping Kevin. Kevin dan Syah hanya jalan berdampingan. Tapi hal itu sudah membuat siapapun baper melihatnya. Syah dan Kevin terlihat sangat serasi. Kevin melirik Syah yang tampak menawan dengan senyumannya. Walau tadi terlihat marah, tapi sekarang Syah bersikap profesional. Syah dan Kevin disambut baik oleh tuan rumah. Selamat atas pertunangan kalian, ucap Kevin dengan seulas senyum. Terima kasih, balas kedua pengantin itu dengan senyuman bahagianya. Syah memberikan kado yang dibeli oleh Kevin tadi. Semoga hubungan kalian mulus sampai di hari pernikahan. Syah berkata dengan tulus dengan senyuman ramahnya. Cantik sekali. Puji perempuan yang sedang bertunangan itu. Syah menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasihnya. Silahkan nikmati hidangannya. Kevin dan Syah mengangguk. Syah berjalan mendahului Kevin, dan terlihat ragu-ragu melihat tangga di bawahnya. Kevin berlari kecil dan turun duluan ke tangga. Kevin mengulurkan tangannya yang memakai sarung tangan tebal. Jika di tempat ramai Kevin akan menggunakan sarung tangan. Syah menarik nafas panjang melihat sekeliling, semua mata tengah menatapnya. Kenapa mereka menatap kami seperti itu? Batin Syah dengan heran. Syah terus mengedarkan pandangannya, hingga terhenti di sosok Haris yang tengah mendekat kepadanya. Jika Anda tidak mau menerima uluran tangannya, bagaimana dengan tangan saya, Nona? Tanya Haris dengan senyum menggodanya. Syah mengerutkan keningnya. Melihat Haris yang berani mendekatinya, setelah apa yang dilakukan Haris beberapa tahun yang lalu. Walau Haris tidak mengenalnya, tapi tetap saja Syah yang tak suka dengan Haris. Karena dia ingat semuanya, serta Haris yang sudah dikep sebagai pria breng oleh Syah. Syah, bisik Kevin. Haris hendak memegang tangan Syah. Syah yang terkejut langsung mengangkat tangannya. Dan kakinya terhuyung saat berusaha menyeimbangkan tubuhnya.
Xia malah menginjak gaunnya hingga terjatuh. Kevin dengan cepat menangkap tubuh Xia, hingga mereka sama-sama jatuh. Tuan, Xia dengan cepat menahan kepala belakang Kevin. Saat hendak mengenai lantai, pekik Xia, kenapa tanganmu malah melindungi kepalaku? Kevin langsung duduk dan melihat tangan Xia. Semua orang mulai mengkerumuni Xia dan Kevin. Tuan rumah pun langsung membantu Kevin dan Xia mengantarkan tamu istimewa mereka ke sebuah ruangan untuk beristirahat sebentar. Kenapa kau melindungi kepalaku? Tanya Kevin dengan khawatir. Bukankah Anda juga menangkap saya? Xia masih bisa menjawab. Lihat, tanganmu jadi begini. Bagaimana bisa seorang perempuan ada bekas luka? Apa kamu tidak takut melihat bekas luka di tanganmu, Omel Kevin. Cek, biarkan saja, apa peduliku. Gerutu Xia dengan pelan. Sini biar aku obati. Kevin melepaskan sarung tangan tebalnya, lalu mengambil tangan Xia meletakkannya di pahanya. Xia mengerjapkan matanya, melihat raut wajah Kevin yang begitu serius mengobatinya. Xia dengan cepat menoleh ke arah lain, saat Kevin sudah selesai mengobati tangannya. Pakai handiplas ya, bujuk Kevin. Xia mengangguk. Kevin tersenyum, ia terus saja menatap Xia. Begitu juga Xia bersitatap dengan mata Kevin. Aku mau tanya sesuatu. Kevin berkata sambil memegang tangan Xia yang terluka. Tanya apa? Hal pribadi atau pekerjaan? Tanya Xia memperhatikan tangannya yang dipegang Kevin lalu menepisnya perlahan. Pribadi, jawab Kevin. Xia langsung menoleh ke arah Kevin. Pribadi. Kevin mendekat ke Xia. Xia mengerutkan keningnya. Jangan dekat-dekat. Apa hubunganmu dengan pria tadi? Tanya Kevin. Xia mengerjapkan kedua matanya. Apa aku harus menjawab? Aku ingin jawaban dari bibirmu. Kevin mengetuk bibir Xia. Xia menggigit bibir bawahnya, hal itu tak luput dari tatapan Kevin. Jangan seperti itu. Pinta Kevin. Xia melepaskan bibir bawahnya. Kevin mendekatkan wajahnya ke wajah Xia. Jangan lakukan hal tadi di depan pria manapun, bisik Kevin dengan serius. Xia menaikkan sebelah alisnya dan memicing matanya tak mengerti. Kenapa aku tidak boleh melakukannya di depan pria lain? Nanti bibirmu diterkam buaya darat. Kevin mendekatkan bibirnya ke bibir Xia. Xia menahan dada Kevin untuk tidak mendekat ke tubuhnya. Sana jauh. Xia tergagap mengusir Kevin. Kevin mendekat lagi. Jawab, kalau tidak apa? Tanya Xia mengerjap.
Jawab pertanyaanku, katakan siapa pria tadi? Ada hubungan apa denganmu? Tanya Kevin. Xia terus saja menjauh dari Kevin, hingga tubuhnya sudah mentok di sofa. Dan kini Kevin berada di atasnya. Bukankah Tuan sangat berkuasa? Sangat. Kevin tersenyum menatap wajah Xia dari dekat. Kari tahu sendiri, Xia melihat ke arah lain. Kevin jadi menatap anting-anting Xia. Matanya turun melihat leher putih Xia hingga jakun Kevin naik turun. Wangi tubuh Xia melambai-lambai, seolah tengah memanggil Kevin untuk mendekat. Xia melebarkan matanya saat Kevin makin mendekat ke telinganya. Tuan. Xia memutar wajahnya hingga hidung mereka bertabrakan. Oh. Maaf, sakit. Kevin sejak bersama Xia jadi sering meminta maaf. Padahal Kevin bukan tipe pria yang mau mengucapkan maaf. Bangun. Bentak Xia. Kevin dengan cepat bangkit dan berdiri memperbaiki jasnya. Xia juga berdiri mengusap hidungnya. Tunggu, talinya lepas. Kevin menunjuk punggung Xia. Xia melihat lewat kaca dan berusaha mengikat tali di punggungnya. Biar aku bantu. Kevin pun sudah berdiri di belakang Xia memegang tali gaunnya. Xia melihat ke depan, tubuhnya mendesir seketika saat kulit Kevin mengenai punggungnya. Kenapa aku? Batin Xia melihat ke arah dadanya, di mana jantungnya tengah berdebar dengan perlakuan lembut Kevin saat mengikat tali gaunnya. Sudah, Kevin menepuk-nepuk punggung Xia. Xia dan Kevin kembali bergabung di acara pesta. Kini acara harus berdansa dan boleh memilih teman dansa masing-masing. Mau berdansa denganku Nona? Haris tiba-tiba muncul di samping Xia. Xia terkejut langsung membalik tubuhnya. Haris bisa melihat paras Xia dari dekat hingga turun ke belahan dadanya. Xia dengan cepat menutupi belahan dadanya dan langsung putar badan meninggalkan Haris. Tunggu, Haris berusaha mendekati Xia dengan cara apapun. Xia berlari mengangkat gaunnya di tengah keramaian pesta. Tuan, Anda di mana? Batin Xia. Xia menemukan Kevin yang tengah berbincang dengan rekan kerjanya. Xia berlari ke arah Kevin dan langsung melingkarkan tangannya di lengan Kevin. Kevin menoleh ke samping yang tadinya mau marah. Melihat siapa yang merangkul lengannya malah tidak jadi marah. Xia. Kevin menautkan kedua alisnya melihat Xia yang tengah celingukan. Bersambung.